Nah, tapi puncaknya Bu Iriana tuh ngerasa sakit hati tuh waktu Rakornas PDI Perjuangan sekitar bulan Mei lalu. Assalamualaikum warga, saya Arski dan selamat datang di Street Journalism, tempat kamu mendapatkan informasi dan pengetahuan juga tempat berbagi pengalaman. Kali ini kita mau ngebahas isu yang lagi trending. Nah, kalau ngomongin isu yang lagi trending, kayaknya seru banget deh kalau kita ngebahas isu politik. Apalagi pemilu udah makin deket dan tim kampanye masing-masing paslon juga udah diumumin. Mereka pun juga katanya udah mulai kerja nih secara langsung turun ke masyarakat dan juga kampanye di media sosial. Nah, nggak cuma itu aja nih, berbagai fakta menarik yang lucu terkait para politisi dan partai politik itu juga makin masif bertebaran di mana-mana. Dan kali ini kita mau ngebahas laporan dari majalah Tempo. Dalam laporannya, Tempo menyebut langkah politik anak-anak Presiden Jokowi termasuk pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo, juga Kaesang Pangarep nih yang jadi ketua umumnya PSI itu katanya banyak dipengaruhi oleh ibu negara kita alias Ibu Iriana Joko Widodo. Nah, berikut ini kita bakal ngebahas fakta-fakta yang mungkin kalau dihubung-hubungkan bisa narik benang merahnya nih. Pertama, katanya sudah direncanakan sejak awal tahun lalu. Jadi dalam laporan Tempo, Ibu Negara Iriana Jokowi itu katanya diketahui udah dari awal tahun lalu sounding ke keluarga besarnya buat mendukung anak sulungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk jadi penerus Pak Jokowi. Nah, bukan sebagai gubernur Jawa Tengah atau sebagai gubernur DKI, tapi jadi penerusnya Pak Jokowi dalam skala besar atau skala nasional. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, Gibran Rakabuming Raka jadi calon wakil presiden untuk Pak Prabowo. Nah, nggak cuma itu aja, sejak awal tahun lalu katanya Bu Iriana juga spesifik memasangkan Mas Gibran sebagai cawapres dengan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, dikatakan juga nih dalam majalah Tempo, manuver yang dilakukan Ibu Negara atau yang disebut juga Ibu Suri di dalam majalah itu dilakukan karena Bu Iriana tuh udah dari lama ngerasa capek dan bete banget sama PDI Perjuangan. Bahkan sejak Presiden Jokowi menjabat di periode pertama kemarin, Bu Iriana tuh disebut udah nggak suka banget nih sama PDI Perjuangan. Nah, hubungan PDI Perjuangan sama Presiden Jokowi katanya digambarkan kayak saklar lampu gitu, kayak on off. Atau kalau misalnya kita hubung-hubung ini sama hubungan PDKT mungkin kayak tarik ulur gitu ya. Nah, tapi puncaknya Bu Iriana tuh ngerasa sakit hati tuh waktu Rakornas PDI Perjuangan sekitar bulan Mei lalu. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Ya dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Dalam pidatonya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada saat itu menyebut katanya tanpa PDIP Jokowi bukan apa-apa. Nah, mungkin teman-teman udah pada dengar juga ya dari cuplikan pidato dari Bu Megawati tadi. Nah, terus juga nih di vlognya Mbak Puan Maharani beberapa waktu lalu juga terlihat Pak Jokowi dan Bu Mega tuh duduk lagi berhadap-hadapan dan itu diibaratkan kayak anak buah ketemu sama atasannya. Jadi kayak kaku banget gitu. Nah, menyikapi soal berita keterlibatan Bu Iriana ini, sang anak yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep itu kemudian memberikan statement dan membantah adanya keterikatan dari Ibu Iriana. Pada September lalu, Mas Kaesang juga bilang kalau dia tuh sangat membantah. Katanya kejauhan kok bawa-bawa ibu saya. Adapun sampai saat ini juga belum ada keterangan langsung apapun dari Istana Kepresidenan terkait isu ini. Mungkin beberapa penonton juga udah pada tahu nih kalau Bobi Nasution dipecat dari PDI Perjuangan. Gak cuma Bu Iriana aja yang mendukung Prabowo Gibran, menantunya yang juga wali kota Medan atau Bobi Nasution itu juga dari awal udah secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Padahal statusnya masih sebagai kader PDI Perjuangan. Dan akibatnya beberapa waktu lalu DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu akhirnya mengeluarkan surat nih yang isinya memecat Bobi Nasution. Nah, katanya Bobi itu terbukti melanggar kode etik dan disiplin anggota partai dan gak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDI Perjuangan. Nah, ada berita yang gak kalah menarik di akhir-akhir ini dan kayaknya bisa kita hubung-hubungkan nih sama fakta yang dari majalah Tempo tadi. Ganjar Pranowo mengatakan penegakan hukum kita jeblok. Pasti masih pada inget dong kalau majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu nggak terlepas dari putusan MK beberapa waktu lalu soal batas umur capres dan cawapres. Nah, hal ini kemudian jadi concern
sponsornya capres dari PDI Perjuangan atau Pak Ganjar Pranowo. Katanya Pak Ganjar, gara-gara putusan MK itu, penegakan hukum di Indonesia yang tadinya kelihatan tegas, jadi nggak tegas lagi. Dan katanya banyak rekayasa dan juga intervensi. Nah, ini yang kemudian bikin skor penegakan hukum kita tuh jeblok dari di angka 7 atau di angka 8, sekarang jadi jauh lebih rendah lagi. Isu-isu ini juga akhirnya mengundang banyak statement nih dari beberapa partai lain. Salah satunya adalah Golkar. Disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, penegakan hukum di Indonesia selama ini jeblok justru harusnya jadi tanggung jawab Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang saat ini jadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, Nusron juga bilang kalau penegakan hukum kita dinilai bermasalah, ya tanya aja sama menterinya yang bertanggung jawab di bidang itu. Dan menteri yang bertanggung jawab saat ini ya Pak Mahfud MD sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Jadi tadi udah ngebahas soal drama dari kubunya PDI Perjuangan dan juga dari anaknya Pak Jokowi. Ternyata ada juga drama lain yang datang dari Koalisi Perubahan. Jadi di Koalisi Perubahan ini juga lagi ada drama tersendiri nih. Katanya Pak Anies ditolak hadir di UGM. Jadi beberapa minggu lalu tuh Pak Anies katanya diundang jadi narasumber untuk satu diskusi yang digelar di UGM. Dari keterangan panitia, pihak Rektorat UGM tuh nggak setuju kalau mereka ngundang Pak Anies. Nah, mereka bahkan ngeklaim acara mereka terancam dibatalkan Rektorat kalau masih kekeh mau ngundang Pak Anies. Mengkonfirmasi hal ini, Sekretaris UGM Pak Andi Sandi Antonius menyebutkan pihaknya sama sekali nggak pernah mengeluarkan statement menolak kehadiran Pak Anies. Bahkan dari Bu Rektor UGM, Prof. Ova Amelia, dan juga wakil-wakil rektor lainnya itu sama sekali nggak ada yang menolak kehadiran Pak Anies. Bahkan rektor tuh katanya welcome banget kalau Pak Anies Baswedan mau datang. Apalagi dia kan juga merupakan alumni kebanggaannya dari UGM. Pak Andi bilang kalau ngundang tokoh politik, apalagi mendekati masa kampanye kayak gini, ada SOP-nya, which is UGM langsung yang harus mengundang. Jadi itu tadi perdramaan yang akhir-akhir ini lagi banyak dibahas di netizen maupun juga publik. Sekian isu yang lagi trending akhir-akhir ini. Jangan lupa tetap nonton Street Journalism karena kita akan membahas isu-isu yang lagi trending lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa!